Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang tak terhingga diberikan kepada kita semua. Nikmat tersebut dengan banyaknya kita mampu melakukan segala aktivitas kita, aktivitas kehidupan kita di permukaan bumi ini, aktivitas dunia kita mampu melaksanakannya, menyelesaikannya. Itu semua adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Sudah sepantasnya kita, orang-orang yang merasa dirinya masih beriman, untuk terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak cukup orang yang bersyukur hanya dengan mengatakan dirinya saya sudah bersyukur. Tidak cukup. Sebelum kita melaksanakan, meningkatkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, ayuhat thalabah, abna'it thalabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anak Ustaz semuanya, anak kelas 9C, 9D, bagaimana kabar antum semuanya? Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Insyaallah. Arju ila Allah Subhanahu wa ta'ala antum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum dan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa belajar, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang tarikh atau sirah nabawiyah dalam kitab Amali fi Siratin Nabawiyah. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya tentang apa? Siapa yang masih tahu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya, sebelum kita libur? Ada yang tahu nggak? Pelajaran yang ke 22 atau pertanyaan yang ke 22 tentang apa? Tentang orang-orang musyrik
sangat berlebih-lebihan dalam menyakiti Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah melalui pamannya Abu Thalib dan keluarga-keluarganya. Baik. Hari ini nuwasil darsana fi soal 23, pertanyaan yang ke-23. Mada suna'al musyrikuna lamma ra'au dzalik? Mada apa? Suna'a yang diperbuat, al musyrikun orang-orang musyrik, lamma tatkala ra'au mereka melihat, dzalika yang demikian itu, yang demikian itu. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat orang-orang musyrik tatkala melihat hal yang demikian. Hal yang demikian yang mana? Kita kembali yang tadi ke pertanyaan yang ke-22. Tatkala orang-orang musyrik melihat kejadian, melihat keadaan yang bahwa mereka sudah berlebihan dalam menyakiti, mengganggu Nabi, ternyata tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi melalui pamannya Abu Thalib. Begitu juga Abu Thalib mengumpulkan keluarga-keluarganya, karib kerabatnya dari Bani Hashim, Bani Muthalib. Maka berkumpullah kerabat-kerabat Nabi, baik yang mukmin maupun yang kafir. Untuk apa? Himayatin Nabi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi tameng diri mereka, ya, keluarga-keluarga Nabi itu menjadi tameng terdepan, ya, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ya, persaudaraan orang-orang Arab itu luar biasa. Jadi mereka tidak mengenal agama sebenarnya. Kalau sudah namanya sanak saudaranya diganggu, maka mereka semuanya bersepakat menjadi penghadang dari orang-orang yang mengganggu. Padahal mereka ada yang tidak seagama. Begitulah keakraban atau kuatnya silaturahim orang-orang Arab zaman dahulu, orang Arab, ya, zaman jahiliyah. Makanya persahabatan ini, keakraban antar saudara ini Islam, ya, meneruskan. Jadi banyak hal hukum Islam itu ada yang sebenarnya kebudayaan yang berlaku di bangsa Arab terdahulu. Karena itu bagus, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan, tidak menghapuskan tradisi-tradisi tersebut. Jadi tradisi yang masih bagus, ya, yang sesuai dengan fitrah keislaman, maka diteruskan. Nah, termasuk diantaranya apa? Ini silaturahim ini, kuatnya persaudaraan mereka. Jadi karena orang-orang musyrik melihat hal tersebut, ternyata usaha mereka untuk membunuh Nabi, ya kan, tidak berhasil, malahan ditentang, dibela, ya, oleh seluruh keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lanjut. Ijtama'u, mereka pun bersepakat, mereka pun berkumpul. Mereka ijtama'u, berkumpul, ya, ala qati'ati, untuk qati'ah itu kalau bahasa Arabnya kan memotong, memutuskan, ya, memutuskan Bani Hashim,
ya, wa bani Muthalib. Agar alla yukhalituhum, agar tidak bergaul dengan mereka. Jadi kalau kita artikan qati'ah itu selain artinya memutuskan, bisa diartikan dengan mengucilkan. Jadi qati'ah ini bisa diartikan dengan mengucilkan. Ijtama'u, mereka bersepakat, mereka berkumpul untuk, ya, yang pasnya bersepakat ya kayaknya ya. Mereka bersepakat, siapa ini? Orang-orang musyrik. Ijtama'u, mereka bersepakat untuk mengucilkan, ya, untuk mengucilkan Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, memutuskan hubungan, ya, tidak bergaul, bisa apa, agar tidak apa, tidak bergaul dengan mereka. Yukhalid artinya berkumpul. Ikhtilat apa artinya? Ikhtilat, ya, dalam bahasa kita, bahasa apa namanya, istilah kita dalam sunnah apa? Ikhtilat, berkumpul antara yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan. Kalau berdua-duaan namanya apa? Khalwat atau ikhtilat. Ikhtilat boleh jadi itu banyak, ya, bercampur baur laki-laki dan perempuan, misalnya seperti acara pesta walimahan. Jadi kalau walimahan itu yang secara sunnah, di sana nggak ada ikhtilat. Jadi tamu undangan laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi ikhtilat apa artinya? Bercampur. Kalau ini apa? Alla yukhalituhum, apa kita artikan? Ya, tidak bergaul, ya, tidak berkumpul, sama juga nya. Wala yukalimuhum, dan tidak mengajak berbicara, hum, kepada mereka. Mereka siapa? Mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi. Jadi orang-orang musyrik memutuskan itu, ya, tidak berkumpul dengan mereka, ya, mengucilkan. Berbentuknya apa? Tidak bergaul sama sekali. Wala yukalimuhum, tidak berbicara, boikot berbicara. Wala yunakihuhum, dan tidak saling, ya, apa namanya, dan tidak saling menikahkan dengan mereka. Wala yunakihuhum, dan tidak saling menikahkan sesama mereka dengan mereka, orang-orang Bani Muthalib dan Bani Hashim. Apalagi wala yanaluhum, dan tidak memberikan kebaikan, ya, wala yunalu, tidak memberikan, bi khair, kebaikan. Nala itu kan memperoleh artinya, nala yanalu, dan tidak saling memperoleh, ya, kebaikan, bi khairin, kebaikan, abadan, sama sekali atau selama-lamanya. Wala yanaluhum, dan tidak saling mengambil manfaat, ya, kebaikan, ya, abadan, selama-lamanya. Ada berapa poin itu? Ada 4, ya kan? Pertama, tidak bergaul, sudah. Yang kedua apa? Tidak berbicara. 3, tidak saling menikahkan, dan tidak saling mengambil manfaat atau tidak saling memperoleh kebaikan. Ada 4 hal, ya, yang mereka sepakati kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa katabu, nah, mereka pun menuliskan bidzalika, yang 4 tadi, ya, bidzalika, yang demikian, ya, yang demikian mana? Yang 4 tadi, yukhalituhum, yukalimuhum, yunakihum, yanaluhum khair, ya. Mereka tuliskan sahifatan, di atas kertas, di atas, ya, lembaran. Di sahifah itu lembaran, ya, lembaran.
wa alsaquha, dan mereka tempelkan apa? Sahifah tadi, dan mereka tempelkan lembaran kertas tadi. Kalau bahasa kita lembaran kertas ya, lembaran yang itu berisi tentang apa? 4 hal tadi. Fi jidaril Ka'bah, di jidar dinding Ka'bah, di dinding Ka'bah. Mereka tulis yang 4 hal tadi, perjanjian ya, di atas sebuah lembaran dan mereka tempel di dinding Ka'bah. Apa gunanya? Biar diketahui oleh masyarakat Arab saat itu. Wajtama'a Banu Hashim ya wa Banul Muttalib fi syi'bi Abi Talibin ala ma hum fihi. Ya, kemudian Bani Hashim dan Bani Muttalib berkumpul. Wajtama'a berkumpul. Banu Hashim dan Banu Muttalib ijtama'a berkumpul fi syi'bi, di kubu Abi Thalib, di kubu Abu Thalib, atas apa yang mereka sepakati, ala ma hum fihi, atas apa yang mereka sepakati. Baik, nah Ustaz semuanya perhatikan penjelasan Ustaz ya. Jadi setelah yang lalu kita bahas bahwa orang-orang Arab jahiliyah semakin menjadi-jadi memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat ya, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik. Jadi selama itu ya, selama mereka memusuhi Nabi semakin menggila-gila, semakin menjadi-jadi, ada 4 hal peristiwa besar ya, kejadian yang besar yang dilihat langsung oleh orang-orang musyrik. Yaitu pertama, Hamzah masuk Islam ya. Hamzah kan termasuk paman Nabi ya, paman Nabi yang termasuk musuh Islam saat itu. Gembong-gembongnya musuh Islam, gembongnya orang-orang Quraisy saat itu kan. Lalu disusul oleh Umar Umar bin Khattab juga masuk Islam ya. Setelah Hamzah masuk Islam juga Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran mereka dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Muttalib dan Bani Hashim, yang kafir maupun yang Muslim, untuk melindungi Nabi Muhammad SAW ya. Maka orang-orang musyrik merasa bingung, dan memang mereka layak untuk merasa bingung. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka pasti akan digenangi darah manusia dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal itu, mereka beralih ke bentuk kezoliman lain yang bukan pembunuhan tetapi dengan sasaran yang sama. Artinya apa? Bahwa kalau terjadi pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menimbulkan masalah yang besar ya. Itu akan menjadi pertumpahan darah yang besar lagi karena terjadinya perang saudara. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika orang Arab itu begitu, dia kalau disentuh saja, diganggu aja keponakannya, maka paman-pamannya itu akan ikut ambil membela, bahkan menghadang, berperang sekalipun mereka sanggup, mereka mau untuk membela saudara-saudaranya. Kalau ini terjadi ya, seandainya terjadi pembunuhan kepada Nabi Muhammad, maka ya pastilah Makkah saat itu akan digenangi darah manusia yang banyak dan bisa membinasakan mereka semua. Begitu dahsyatnya. Akhirnya mereka sadar
Mereka sadar kalau ini terjadi ya tidak mungkin ya, nanti akan hancurlah mereka semuanya ya. Nah, jadi mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isinya apa? Larangan menikah ya, ada juga larangan jual beli, larangan berteman ya, bergaul, berkumpul, memasuki rumah, banyak sebenarnya ya, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh ya. Untuk keperluan ini mereka tulis ya di atas lembar papan atau sohifah berisi kesepakatan yang tadi disebutkan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang mengatakan yang nulisnya adalah Nadar bin Al-Haris. Ya benar adalah Baghid bin Abi ya, Baghid bin Amir bin Hayim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh. Ya ini perlu juga antum ketahui ya. Jadi yang betul supaya antum tahu ya, yang betul itu adalah yang menuliskan isi perjanjian orang-orang musyrik itu adalah namanya Baghid bin Amir bin Hayim. Sebentar ya, saya tuliskan. Ya agak lambat ini loadingnya, agak lambat. Biar nanti antum tahu poin-poin penting yang antum harus catat gitu kan. Katanya agak jarang ya. Mana dia? Penulis perjanjian pemboi kotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yaitu siapa namanya? Baghid Baghid bin Amir bin Hayim ya itu dia. Nah Rasulullah ya berdoa untuk dia. Apa doa Nabi? Doanya ya apa? Agar hingga tangannya menjadi, mendoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh. Karena dengan tangan dia itu menuliskan perjanjian itu, akhirnya antar dua bani ya, antar saudara mereka bermusuhan. Baik, piagam ini selesai dibuat, lalu papannya digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah ya, di bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Muthalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun kafir kecuali Abu Lahab. Mereka mulai diisolasi ya, dikumpulkan di penampungan atau namanya tempat ya perkampungan atau tempat ya
apa namanya tuh ya, kita kalau orang yang ada bencana gitu di sebuah penampungan lah ya kan. Di Syi'ib namanya, apa namanya, di Syi'ib. Syi'ib ini di bahasa Arabnya, Syi'ib. Sebuah tempat ya, lembah di punya atau memilik Abu Thalib, yaitu pada awal bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuwah ya. Terus juga ya. Ini kita poin penting ya. Baik. Bani Hashim dan Bani Muthalib diisolir. Tadi isolir kan? Atau dikumpulkan. Bisa ya. Abu Thalib, Abu Thalib ya, pada awal bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuwah seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Pemboikotan itu benar-benar ketat ya. Cadangan dan bahan makanan sudah habis, sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Makkah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya ya, Jadi mereka memang betul-betul ya macam-macam yang diperlakukan oleh apa ya, oleh orang-orang Israel sana, sama apa namanya, sama orang Palestina, begitu dia, sampai begitu pelakuan orang-orang apa namanya, orang musyrik saat itu. Jadi mereka betul-betul berlaku zalim. Baik. Jadi karena mereka memboikot semuanya, diungsikan di Syi'ibnya Abu Thalib ya. Dan bahkan bukan cuma diboikot orangnya, bahan makanan, cadangan bahan makanan pun ya diboikot. Barang-barang makanan nggak boleh masuk ya ke kampung tersebut, bahkan tak dijual, nggak dijual sembarangan. Nah, hingga Bani Hashim dan Bani Muthalib benar-benar mengenaskan dan kelaparan. Akhirnya mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang. Jadi di lembah tersebut ya, tempat mereka berkumpul sana, tempat diasingkan tersebut, mereka nggak ada lagi makanan, melainkan hanya memakan dedaunan yang ada di bukit-bukit itu dan kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Thalib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci. Ya, mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari khafilah yang datang dari luar Mekah. Nah, kalau dari luar Mekah kan nggak ketahuan siapa itu kan. Tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi, sengaja dibuat tinggi ya, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Pernah sebuah kisah ya, Hakim bin Hizam pernah membawa gandum
untuk diberikan kepada bibinya, ya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Namun Abu Jahal yang memergokinya, menggondeli untuk mencegahnya. Lalu Abu Bakhtari datang untuk melerai keduanya, hingga hakim bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, sementara itu Abu Thalib selalu khawatir terhadap keadaan keponakannya Rasulullah SAW. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidurnya, sehingga dia bisa tahu jika ada seseorang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara atau kerabatnya untuk tidur bersama beliau. Juga memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tetapi Rasulullah SAW bersama orang-orang Muslim tetap keluar pada masa musim haji untuk menemui orang-orang yang menyeru kepada Islam. Jadi begitu sayangnya, ya, begitu sayangnya Abu Thalib kepada keponakannya itu, ya, sampai-sampai membuat strategi agar Rasulullah SAW selamat dari ancaman pembunuhan. Taib, barakallahu fikum, ya, alhamdulillah pada hari ini cukup sampai sini dulu, ya, penjelasan tentang penjelasan tentang keadaan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mereka terasing di Sawalir, ya, di sebuah penampungan di lembah Syi'ib, ya, lembah Syi'ib. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan lanjutkan, ya, tentang pembantalan dari perjanjian tersebut, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menyampaikan ini, menjelaskan, insyaallah. Baik, jadi antum ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, saya persilakan kepada antum untuk bertanya via Jafri, ya, atau antum apa yang kurang paham silakan dijelaskan, silakan ditanyakan pada Ustaz. Nah, sebagai tugas, ya, antum Ustaz haruskan agar Ustaz tahu siapa yang mendengarkan daring ini, yang siapa yang tidak. Jadi Ustaz minta kepada antum untuk menerjemahkan ini semua, ya, menerjemahkan sesuai yang Ustaz jelaskan, Ustaz terjemahkan. Lah, antum catat, ya, antum catat dan antum terjemahkan aja. Enggak usah antum tulis bahasa Arabnya lagi. Langsung antum catat artinya. Sudah. Kemudian yang tadi apa-apa aja yang Ustaz sampaikan kepada antum, ya, seperti yang ini, ya, apa-apa aja poin-poin pentingnya yang antum catat, nanti kirimkan, atau usah ditulis, ya, hanya diketik aja, di WA, ya, via Japri antum ketik, ya, nanti kirim ke Ustaz supaya Ustaz tahu bahwa antum memang betul-betul mendengarkan daring ini. Taib, barakallahu fikum. Ilahuna, sampai sini nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebagai informasi terakhir, jadi dikumpulkan kepada Ustadz mulai hari ini sampai siang besok terakhir, ya, sampai siang besok. Kalau tidak ngumpul juga itu dianggap absen dari mendengarkan daring tarikh hari ini, ya, paham, ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.